Conversation with Friends ini series yang rilis di tahun 2022. Totalnya ada 12 episode dan ini merupakan adaptasi dari novelnya Sally Rooney. Dia yang nulis Normal People, salah satu series yang gue suka juga. Di sini ceritanya tentang seorang wanita yang bernama Francis. Dia tertarik dengan suami orang lain dan mulai menjalin relasi dengannya. Itu kurang lebih dari sisi premisnya. Dan satu hal yang langsung gue inget ya, itu adalah Normal People. Walaupun beda, tapi secara vibe menurut gue ini punya kemiripan gitu dan banyak juga yang ngebandingin mengenai dua series ini. Sebelum nonton juga ekspektasi gue agak sedikit tinggi sih. Terlepas dari rating reviewer ya yang di luar sana yang cukup terbilang mix untuk series ini. Dan di sini ngambil fokus dari karakternya Francis, dia berada di awal 20-an. Dia memiliki seorang teman baik yang bernama Bobby, di mana Bobby ini sendiri merupakan mantannya si Francis. Dan gak lama, dua orang ini bertemu dengan pasangan suami istri yang bernama Nick dan Melissa. Dari yang awalnya hanya ngobrol-ngobrol biasa, lama-kelamaan mulai timbul ketertarikan antara Francis dan Nick. Jadi sepanjang series kita melihat apa yang terjadi antara hubungan Nick dan Francis, serta dampaknya dari relasi ini ke karakter Bobby serta istrinya. Buat gue sendiri, ini series yang bisa dibilang atau bisa terhitung melankolis, ditambah soundtracknya yang emang agak mellow ya. Cocok banget dengan keadaannya, settingnya juga mendukung, cenderung agak gloomy, nggak terlalu banyak sinar matahari. Dan untungnya durasi per episode itu sekitar 30 menitan, dimana menurut gue ini terhitung pas ya untuk series ini. Dari sisi konflik juga udah kelihatan dari awal season, bahwa suatu saat ya semua ini akan pecah gitu, tinggal tunggu kapan semuanya meledak aja. Secara karakter, gue sendiri suka dengan Francis. Dia terbilang berada di wilayah yang membingungkan karena tahu apa yang dia lakukan salah, tapi tetap melanjutkan hal itu. Ini juga yang membawanya ke area dilematis untuk karakter ini. Tapi yang menarik, di awal series dia sempat bilang bahwa dia ini nggak mau ngerusak rumah tangganya mereka. Dan kalimat ini yang menurut gue itu kena banget. Buat gue juga dia juga masih bingung dengan masa depannya. Dia juga suka menulis, tapi aspek ini yang nantinya punya impact sendiri terhadap plot dari sisi cerita. Secara keseluruhan, ya bisa dibilang ini lebih ke hubungan Francis dengan Nick. Sedangkan sejalan dengan cerita, semua mulai kelihatan dari aspek konsekuensinya terhadap hubungan ini. Sedangkan karakternya Melissa yang merupakan istrinya Nick justru kurang begitu banyak dari sisi screen time. Tapi begitu dia muncul, punya dampak yang cukup besar kalau menurut gue. Karena dia melakukan suatu hal yang agak questionable buat gue, cuma gue nggak mau spoiler. Selain itu ada beberapa karakter pendukung lainnya juga, terutama dari orang tuanya Francis ya, ayah dan ibunya sempat muncul beberapa kali dan menurut gue dari sisi porsi sih cukup pas untuk series ini. Karena balik lagi ya semuanya tentang Francis serta konsekuensi dari tindakannya dia. Tapi di luar dari sisi cerita ya, ini merupakan adaptasi dari sebuah tulisan, sama seperti Normal People juga. Tapi setelah gue pikir-pikir, keduanya ini memiliki kesamaan dari sisi topik, yaitu tentang relasi. Yang menurut gue nggak berjalan sejak awal, tapi tetap aja dilanjutin. Lebih ke hidup di saat itu aja gitu, atau bisa dibilang jalanin aja dulu gitu, kedepannya ya nggak tahu bakal seperti apa. Dan tema ini yang menurut gue menarik karena cukup kompleks dan terhitung dewasa juga, di mana bermain dengan area abu-abu, walaupun emang salah gitu dari awal apa yang dia lakukan, tapi menurut gue cukup menarik. Gue penasaran dengan sejauh mana impact serta relasi ini akan berjalan.
Dan kalau ngomongin plus minus dari series ini ya menurut gue ini terhitung agak artsy ya. Mulai dari ada beberapa scene dengan letak kamera yang enak banget untuk dilihat walaupun nggak semua scene. Tapi ada beberapa yang menurut gue itu cantik banget, agak-agak puitis dan melankolis, ditambah soundtracknya yang kayak tadi gue bilang itu cocok banget dengan setting series ini. Cuma kurangnya karena kadang ini terlalu melankolis ya buat gue gitu dan agak sedikit datar jadi ya agak kebawa ke arah yang ngantuk gitu terutama di sekitar pertengahan series itu yang menurut gue agak agak sedikit datar lebih ke pas sih untuk pengantar tidur. Tapi secara keseluruhan ya ini bisa dibilang lebih banyak bagusnya daripada minusnya. Walaupun secara ending gue juga kurang suka tapi sangat masuk akal dan sangat sesuai dengan karakternya. Kalau ngomongin pelajaran yang gue dapat setelah nonton ya, menurut gue ini lebih lebih ngeliat ke arah yang realistis sih, walaupun kalau udah bicara mengenai emosi serta rasa itu ya kadang bertolak belakang dengan logika gitu. Cuma ya penting sih untuk ngelihat akan seperti apa nih akhirnya gitu, akan dibawa ke arah yang mana. Dan sulit juga gitu untuk mengubah karakter seseorang, terutama semakin mereka bertambah umurnya. So, Conversation with Friends ini terhitung series yang bagus, dari sisi durasi juga menurut gue pas, dan harusnya dari sisi topik ya yang dibawain di series ini juga akan menarik bagi orang-orang yang udah dewasa. Unik juga untuk melihat tindakan serta konsekuensi yang terjadi dengan karakter ini. Dan kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue sangat layak sih untuk ditonton ya series ini. So, itu aja opini gue mengenai series Conversation with Friends. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.